Jangan sampai kita seperti Yahudi dan Nasrani, punya ilmu tapi nggak diamalkan untuk Yahudi. Seperti Nasrani, nggak punya ilmu tapi mengamalkan, sayang sekali. Maka Islam agama pertengahan, yaitu beramal dengan ilmu. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Agama samawi ya akan pecah. Yahudi pecah, ini poin kedua. Yahudi pecah menjadi berapa? Yahudi pecah menjadi berapa? 72? 72 golongan. Yahudi silahkan dibuka di kitab ini di halaman 15. Ya, di halaman 15. Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Satu akan masuk surga. Kemudian Nasrani pecah menjadi berapa? 72 golongan. Satu akan masuk surga. Islam pecah menjadi 73 golongan. Satu akan masuk surga, 72 masuk neraka. Masuk neraka definisinya, ingat nanti al-waswat di kita, selama ia muslim akan ke surga, tidak akan kekal di neraka kecuali khawarij. Hati-hati. Artinya mampir dulu ke neraka. Wallahu a'lam. Itu. Siapa satu dari Yahudi masuk surga, siapa satu dari Nasrani masuk surga, ada footnote, sudah ketemu bagi yang ada kitabnya, Al-Firqah ya, perpecahan umat. Satu golongan dari Yahudi yang akan masuk surga, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam serta mati dalam keadaan beriman di saat Nabi Musa. Nasrani, betul, Nasrani yang akan masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai Nabi, Rasul dan hamba Allah serta mati dalam keadaan beriman. Adapun setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua umat baik Yahudi maupun Nasrani wajib masuk Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau dia tidak masuk Islam? Lihat Rasul dalam sabdanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Rabb yang diri Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar seorang dari umat Yahudi dan Nasrani tentang diutusnya aku Muhammad, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya atau Islam, niscaya ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 153 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat, Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, Islam adalah agama wasat. Al-wasat tadi pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Pertengahannya di mana? Mari kita perhatikan. Bukankah kita selalu setiap sholat membaca
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami hidayah, petunjuk sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah di antara mereka. Siapa yang di antara mereka yang disebut dengan an'amta alaihim di ayat itu? Ya, silahkan dibuka, ini tafsirnya surat 4 ayat 69. Inilah yang dimaksud an'amta alaihim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ya Allah, tunjukilah kami sebagaimana Engkau menunjuki para an-nabiyyin. Tafsirnya yang pertama, para nabi-nabi. Was-siddiqin, pecinta kebenaran. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassolihin, orang-orang yang soleh. Itu makna an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdhub, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdhub Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang Engkau adall, sesatkan. Siapa al-maghdhub, siapa adall? Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Al-Adi radhiyallahu an, beliau menafsirkan al-maghdhub, mereka yang dimurkai Allah, ay Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Ia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ingat, ia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ini al-wasatnya Islam nanti. Islam ini dari kacamata umum dulu, nanti baru intern Islam. Yang kedua, adall. Apa maknanya? Sahabat Al-Adi radhiyallahu an menerangkan an-nasara, Nasrani. Kenapa Nasrani sesat? Karena tanpa ilmu dia beramal. Jadi kebalikan daripada Yahudi. Kalau Yahudi tadi apa? Dimurkai, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sedangkan Nasrani mengamalkan tanpa ilmu. Apa ini? Menyembah 3 Tuhan ini. Ini tanpa ilmu. Nah, Islam adalah al-wasat, pertengahan. Kalau begitu bagaimana Islam antara Yahudi dan Nasrani tadi? Islam punya ilmu harus diamalkan, atau beramal harus dengan ilmu. Itu loh. Jangan sampai kita seperti Yahudi dan Nasrani, punya ilmu tapi nggak diamalkan. Untuk Yahudi seperti Nasrani, nggak punya ilmu tapi mengamalkan. Sayang sekali. Maka Islam agama pertengahan, yaitu beramal dengan ilmu, atau punya ilmu harus diamalkan. Ini namanya al-wasat. Jelas ya? Ini dari Islam, kalau dilihat dari 2 agama ini tadi, Yahudi dan Nasrani, Islam ada di pertengahan ini tadi. Baik. Kemudian poin ketiga,
yakni intern pembahasan kita yang sangat penting ini. Apa itu? Islam adalah agama pertengahan dan Islam pecah menjadi berapa tadi Ibu? Menjadi 73. Satu adalah al-jamaah, maknanya ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita ada di dalamnya ini. Yang 72 inilah ma'asyiral muslimin yang harus kita ketahui. 72 itu berasal dari 4 firqah. Wa taftariku ummati ala 73 millatu kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Di WA ya Bu ya? Di WA. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Beliau, para sahabat bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, golongan yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. 73, satu dari ahli sunnah, 72 pecahan dari 4 sekte. Apa ini? Rafidhah. Kedua, Khawarij. Ketiga, Qadariyah. Keempat, Murji'ah. Siapakah keempat golongan ini? Ana sudah siapkan, jangan khawatir, tapi nanti dibaca di rumah. 4 golongan, karena kalau menjelaskan 4 golongan itu nanti nggak kelar, panjang sekali. Nanti kalau memang perlu, nanti ada WA boleh bertanya, tapi nggak dijawab paling. Baik, apakah yang pertama Syiah? Saya hanya menjelaskan sedikit sekali berkaitan dengan ini semuanya. Syiah, jadi masing-masing 4 ini jamaah pecah menjadi 18. Jadi 18 kali 4 sama dengan 72 golongan. Jadi semua itu masing-masing ada. Syiah yang paling berbahaya namanya Rafidhah. Syiah yang paling berbahaya namanya Rafidhah. Kenapa disebut dengan Rafidhah? Maka nanti di sini disebut Rafidhah, tidak Syiah, tapi Rafidhah. Disebut dengan Rafidhah karena mereka menolak mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan menolak mereka atas sanjungan Zaid bin Ali bin Al-Husain terhadap 2 orang yang terbaik umat itu. Inilah disebut dengan Rafidhah. Nanti seperti apa penyimpangannya? Di sini disebutkan penyimpangannya banyak sekali, ada 22. Ya, nanti tolong dibaca sendiri. Khawarij. Lantas apa itu Khawarij? Tadi di pembacaan ini tadi juga sudah sebagian disinggung Khawarij itu. Namun kita akan sampaikan sangat simpel banget, ringkas. Ana ambil ya. Yang namanya Khawarij itu adalah apa?
orang yang keluar dari pemerintahan. Jadi Khawarij itu kebalikan dari siapa? Syiah. Dua-duanya muncul, dua-duanya ada itu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika itu terjadi perang Siffin, di mana perang ini Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat-sahabat yang lainnya itu mengendarai unta berperang antara dua sahabat Nabi ini. Ini singkatnya dua aliran ini muncul. Kemudian peperangan awalnya dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi utusan dari para sahabat tadi mengangkat Al-Quran. Maka karena mengangkat Al-Quran, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan pasukannya, ini pemerintah yang sah, maka ia akan mengambil satu sikap karena mengangkat Al-Quran. Al-Quran kan kitab suci. Maka pasukannya pecah menjadi dua kubu. Maka ada yang mengatakan kelompok yang pertama, Amirul Mukminin, jangan mau kita masuk jebakannya, tolaklah itu. Yang satu golongan lagi, ya Amirul Mukminin ambil karena ini adalah kitab suci. Maka terjadilah dua kelompok ini di dalam tubuh pemerintah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mengambil opsi yang kedua, menerima dari sahabat-sahabat Rasulullah tadi yang mengangkat Al-Quran. Maka kelompok yang mengatakan jangan diterima ini tadi keluar dari Ali, pemerintahan Ali. Inilah disebut dengan Khawarij. Itu. Kemudian yang mendukung ini, mendukung pemerintah, inilah namanya Syiah. Jadi Syiah itu awalnya bagus, awalnya mendukung pemerintah yang sah. Nah, rusaknya nanti apa? Ketika masuknya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ini nanti yang merusak Syiah. Yang menjadi Syiah akhirnya sangat jauh sekali. Jadi dua aliran ini munculnya sama-sama di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Maka Khawarij yang memberontak, yang keluar dari pemerintah, inilah yang disebut dengan Khawarij, yang sampai detik ini yang namanya aliran itu, pemahaman itu tidak akan bisa hilang. Mungkin orangnya mati, tapi tidak. Yang paling awal ini anak akan share, maka kadang-kadang orang yang tidak paham dikirain kita dituduh Wahabi, Khawarij. Wahabi itu Khawarij. Ini anak akan luruskan, ini sangat penting sekali. Khawarij itu sampai hari ini ISIS. ISIS itu Khawarij. Yang bom-bom bunuh diri itu Khawarij. Padahal ahli sunnah tidak, jelas sekali. Mari kita perhatikan ini tuduhan. Kalau kita dituduh Wahabi, perhatikan ini, ma'asyiral muslimin, ini super penting untuk meluruskan pemahaman yang sengaja digembor-gemborkan musuh-musuh. Sekali lagi, karena kita ada di tengah posisi al-wasat tadi, maka antara Khawarij dan Syiah itu kita dihajar habis-habisan. Orang yang nggak paham kita dikirai Khawarij, yang ini dan seterusnya. Baik. Kalau disebut dengan Wahabi, ibu jamaah,
tolong di-share dulu. Ini diringkas luar biasa. Wahabi yang pertama, Wahabi itu sebetulnya ya, lihat, ada dua hal yang jauh berbeda. Pertama, Wahabi yang dimaksud adalah namanya Abdul Wahhab bin Rustum Al-Khariji. Itu. Namun yang dituduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.